renang terus. Olahraga saya renang sih ya dari dulu, jadi saya lagi rajin, lagi balik lumayan balik untuk konsisten renang lagi. Update-nya akan ada film yang rilis tanggal 16 Februari. Kemudian udah masuk persiapan Festival Film Indonesia bersama semua tim. Kami udah mulai kerja dari Januari ini. Jadi fokusnya, karena ini tahun terakhir saya menjadi ketua komite Festival Indonesia. Jadi komite ini adalah tahun terakhir kami, sehingga kita mulai bersiap-siap untuk memberikan moga-moga yang terbaik yang kami bisa lakukan untuk film Indonesia. Oke, melihat giat perfilman Indonesia di tahun ini, awal tahun ini gimana sih Mas? Banyak ya film-film bermunculan. Ya, ini tahun yang cukup menurut saya opening kita bicara di Januari, it's quite challenging sebenarnya Januari ini, tapi mudah-mudahan hype yang ada di tahun lalu tetap bisa terjaga di tahun ini, hype tentang film Indonesia, karena kita tahu tahun lalu film Indonesia menghasilkan penonton di atas, saya rasa hampir 50 jutaan lebih penonton film Indonesia, so it's a very good numbers. Melihat pasca, ya bukan pasca ya, tapi di era pandemi yang sudah mulai menurun jauh gitu ya, tahun lalu merupakan indikator yang sangat baik untuk film Indonesia gitu, baik film yang tayang di bioskop, film yang tayang di OTT juga mendapatkan respon yang sangat baik gitu. Mudah-mudahan tahun ini bisa menjadi tahun yang kembali membahagiakan dan menggembirakan untuk industri film. Beragam genre itu sudah pasti, kita banyak lihat banyak sekali genre. Ya itu sih. Menjadi komite, apa sih yang dilihat untuk film Indonesia ini? Mungkin penilaiannya seperti apa sih? Ya, film Indonesia selalu memberikan warnanya tersendiri dan selalu hadir film-film yang memberi warna baru bagi dunia film Indonesia. Kalau di Festival Film Indonesia kami menyambut itu dengan rasa bangga dan rasa senang gitu ya, karena at the end of the day festival ini ada untuk para filmmaker, untuk mengapresiasi para pekerja seni di bidang film, baik film panjang, film pendek, dokumenter, animasi gitu. Jadi ketika kami melihat internal di komite kami melihat begitu beragamnya film Indonesia dengan genre yang sangat beragam, dengan pola bertutur yang berbeda-beda, dengan pencapaian film Indonesia di dunia internasional yang tahun lalu juga sangat amat signifikan. Itu banyak sekali film-film yang mengharumkan nama Indonesia di ajang festival film internasional. Saya rasa I have nothing to say but happy and proud. Jadi Mas sendiri mana bagi waktunya untuk syuting film juga dan jadi komite nih? Ya sebisa mungkin tentu harus, ya mau tidak mau harus ada yang dikurangi juga ya, artinya karena bekerja menjalankan tugas sebagai ketua komite Festival Film Indonesia itu cukup menyita waktu pastinya, sehingga saya juga harus membagi waktu saya antara syuting dengan menjalankan tugas ini juga dengan sangat hati-hati, sehingga mungkin ya tentu nggak bisa terlalu banyak juga proyek yang dikerjakan gitu, tapi balik lagi ini bentuk kontribusi yang mudah-mudahan punya arti, karena buat saya ini salah satu kontribusi saya juga pada dunia film. Mas, di tahun 2023 ini ada berapa proyek film yang Mas Reza perani? Yang sudah saya tuntaskan di tahun lalu, di tahun sebelumnya akan ada 3 proyek, 3 film yang mungkin saya belum tahu rilisnya pasti atau tidak tahun ini, tapi 2 diantaranya sepertinya akan rilis di tahun ini. Kemudian yang akan syuting mungkin ada yang saya sudah suka ya, ada 3 film. Itu film genre apa aja sih Mas? Saya belum bisa bocorin ya, macam-macam soalnya. Mas, kan dulu kan selain syuting sibuk ngajar, akankah comeback lagi ngajar atau gimana? Belum tahu, kita tunggu aja. Nanti diupdate. Gimana Mas melihat kerinduan Reza di dunia pendidikan? Ya selama ini saya masih tetap menjalankan tugas saya sebagai Goodwill Ambassador buat Yapika Action Aid, sebuah lembaga
NGO yang saya bekerja dan fokusnya pada dunia pendidikan. Jadi saya sudah membuka awal tahun dengan rapat tahunan untuk mengawali tahun ini untuk melihat program kerja setahun ke depan akan apa aja. Jadi tetap ada tugas lain sebagai Goodwill Ambassador di Yapika Action Aid. Tugas-tugasnya juga sudah numpuk yang harus saya tuntaskan di tahun ini. Jadi tetap jalan sih di dunia pendidikan ya. Tapi kalau ngajar specifically ya nanti akan ada beritanya. Maksudnya saya akan memberitakan, menceritakan. Nanti sudah ada yang mau menggandeng Mas Reza nih. Sudah ada. Mas, aku lihat kayak Mas hidupnya produktif banget ya. Emang orang yang nggak bisa sesantai itu atau gimana nih Mas? Workaholic. Atau workaholic bisa dibilang atau gimana? Sebenarnya dibilang workaholic juga enggak, tapi saya senang bekerja. Siapa sih yang nggak senang ketika kita punya pekerjaan? Jawaban yang paling tepat adalah saya bersyukur saya masih bisa bekerja dengan baik. Saya bersyukur bahwa saya masih bisa produktif karena saya tahu ya tidak mudah tentunya gitu menyesuaikan semua hal, tapi juga saya tahu bahwa di luar sana mungkin ada orang-orang yang sedang menunggu kabar baik untuk bisa terlibat dalam sebuah film atau sedang menunggu kabar baik untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Jadi ketika saya punya pekerjaan, ketika saya masih diberikan kepercayaan untuk bisa bekerja, saya rasa nggak ada kata lain selain mensyukuri itu ya. Itu aja sih. Tapi menjaga kesehatan tubuh seperti apa Mas? Olahraga, saya lagi renang terus. Olahraga saya renang sih ya dari dulu. Jadi saya lagi rajin, lagi balik lumayan balik untuk konsisten renang lagi sih, seminggu mungkin 1-2 kali lah saya sempetin renang. Lari Mas, saya tadi sempat ada Mama Bola. Apa juga jadi salah satu? Enggak, saya nggak ikutan. Saya ketemuan aja, nggak ikut olahraganya. Ikutan lari. Ya. Oke. Oke, terima kasih Kak. Mas Reza, makasih ya. Terima kasih.